Tempat yang akan tim Jakarta kunjungi kali ini bukan hanya merupakan bangunan bersejarah, akan tetapi memiliki kisah panjang tentang dunia pendidikan yang berdiri sejak zaman Perang Kemerdekaan. Terletak di pusat Jakarta, bangunan yang telah berusia 165 tahun ini masih berdiri kokoh meski zaman telah banyak berganti. Ini dia Sekolah Santa Maria yang merupakan sekolah perempuan pertama yang hadir di Batavia. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan cari tahu kisah sejarah dan perjalanan panjang dari Sekolah Santa Maria. Diawali dengan perjalanan 7 suster Ursulin misionari dari pelabuhan Rotterdam, Belanda menuju ke Batavia, ditempuh dengan kapal layar Herman selama 140 hari sejak 20 September 1855 sampai 7 Februari 1856 melalui Laut Lepas Atlantik dan Samudra Hindia. Mereka diundang oleh Vikaris Apostolik saat itu, Monsinyur Petrus Maria Frenschken. Kelompok misionaris awal ini dipimpin oleh Suster Ursula Marie Mertens. Setibanya di Batavia, mereka langsung menempati rumah yang telah dibeli oleh Monsinyur di Jalan Norweg yang kini bernama Jalan IR Haji Juanda nomor 29. Segera mereka membuka sekolah putri berasrama pertama pada 1 Agustus 1856. Untuk pertama kalinya para suster menerima murid sebanyak 3 orang dan seluruhnya perempuan. Mereka sekaligus diterima untuk masuk asrama dan menjadi penghuni asrama yang pertama. Pada bulan Oktober 1856, jumlah siswa yang diterima di asrama pun bertambah menjadi 40 orang biarawati, 62 anak untuk taman kanak-kanak, dan 295 anak sekolah dasar. Dengan semakin banyaknya anak-anak yang harus dididik, maka 3 tahun kemudian biara Norway atau yang dikenal sebagai Groot Klooster, yang artinya biara besar, mengutus 3 suster untuk membuka biara di Walter Freden, yang disebut Klein Klooster atau biara kecil di Jalan Pos 2 yang terus berkembang hingga kini. Karena pendidikan ini ditangani oleh para suster dari komunitas dan biara Santa Maria, maka sekolah yang dirintis pun juga disebut Sekolah Santa Maria. Pastor Martinus van den Elsen yang pernah bertugas di Batavia lalu diutus ke Surabaya, meminta Ursulin Batavia untuk mendirikan sekolah dan asrama di Surabaya seperti halnya di Batavia. Maka berangkatlah 5 Ursulin ke Surabaya, dipimpin oleh Suster Mary Louise de Martu. Biara awal berada di Kepanjen mulai 14 Oktober 1863, kemudian pada tahun 1922 didirikan komunitas di Jalan Raya Kupang, atau yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Raya Darmo nomor 49 Surabaya. Dari ketiga biara di abad 19 ini, kemudian lahirlah cabang-cabang sekolah Ursulin di seluruh Indonesia. Setelah 25 tahun mendidik para perempuan di Indonesia, untuk memperingati peristiwa tersebut, ditandailah dengan peletakan batu pertama pembangunan kapel. Kapel indah dan artistik ini masih terjaga keasliannya. Sejak renovasi 1924 hingga sekarang, dinding dan hiasan dalam kapel dibuat menjadi lebih sederhana. Di awal tahun yang sama dengan peletakan batu pertama kapel, dibuka juga Normal School atau Sekolah Pendidikan Guru. Normal School menyumbangkan banyak tenaga guru, baik untuk sekolah pemerintah maupun sekolah swasta pada kala itu. Sejak Pesta Perak terdapat pembangunan gedung awal, gedung diperluas dan ruang-ruang kelas pun diperbanyak. Pada awal bulan Januari 1891, dibukalah sekolah menjahit khusus putri. Sekolah ini merupakan cikal bakal sekolah kejuruan seperti sekolah menengah kejuruan atau SMK pada masa sekarang. Bersamaan dengan itu pula dibuka sekolah rakyat di Jalan Batu Tulis untuk anak-anak yang kurang mampu. Terdapat sebuah Gua Maria di halaman sekolah depan kapel. Pembangunan Gua Maria ini dimulai pada tahun 1954, melengkapi devosi kepada Santa Perawan Maria, pelindung sekolah. Ibu negara pada saat itu, Fatmawati Soekarno, yang didampingi oleh Ibu Hatta, turut hadir dan memotong pita saat peresmian harian bersejarah sekaligus perayaan 100 tahun Ursulin di Indonesia. Terdapat bangunan yang bertuliskan Asrama Santa Maria. Ya, asrama tersebut diperuntukkan hanya untuk murid perempuan yang bersekolah di Santa Maria,
Santa Ursula, dan Santa Teresia. Fasilitas yang terdapat di asrama ini pun terbilang cukup lengkap dan modern seperti ruang tidur, ruang belajar, ruang doa, ruang makan, AC, dan Wi-Fi. Kini 165 tahun sudah Ursulin Santa Maria mendidik generasi penerus bangsa, dan hingga saat ini Santa Maria masih terus bersaing serta menjadi salah satu tempat menuntut ilmu terbaik di ibu kota. Meski kini sekolah Santa Maria tak lagi dikhususkan untuk perempuan, namun visi misinya untuk mendidik penerus bangsa masih tetap dipertahankan. Itu tadi kisah panjang perjalanan sekolah biara terbesar dan pertama di Indonesia. Tapi kunjungan tim Jakarta di Santa Maria belum selesai sampai di sini ya anak Jakarta. Karena di tempat ini juga memiliki sebuah museum yang wajib anak Jakarta kunjungi. Tapi kita lanjut di episode berikutnya ya anak Jakarta.